Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pria membunuh kekasihnya sendiri dan menyimpan jenazah korban di kamar kos selama 3 hari. BNN tangkap 10 pelaku kasus narkoba dengan barang bukti ganja seberat 216 kg dan 1,7 kg sabu-sabu. Kami ajak Anda mengenal terapi pasir laut, salah satu solusi pengobatan yang murah dan mudah dilakukan. Peristiwa pembunuhan gegerkan warga Kota Pemantang Siantar, Sumatera Utara. Sabtu malam, seorang wanita tewas di kos pacarnya. Mayat diduga sudah 3 hari lamanya dan terungkap setelah keluarga wanita menemukan lokasi kos si pelaku. Iya, ada pembunuhan. Ditangkap. Warga berkerumun di depan tempat kos ex Hotel Cahaya Kasih di Jalan Bah Binonon, Lorong 6 Parluasan, Kecamatan Siantar Utara. Di tempat ini, warga mendapati seorang wanita bernama Juliana, 28 tahun, warga Simpang Pane, Simalungun, ditemukan tewas di dalam kamar kos pacarnya. Kasus ini berawal ketika keluarga korban mencari keberadaan Juliana yang diduga berada di tempat kos pacarnya. Namun tidak ada tanda-tanda penghuni kamar keluar. Pihak keluarga segera ke polsek untuk meminta bantuan. Setelah dipaksa keluar, pelaku berlari keluar kamar dan ditangkap oleh polisi. Setelah kamar dibuka, ternyata ditemukan korban sudah tak bernyawa dan sudah kondisi berbau tak sedap. Orang tuanya yang mencari anaknya yang tidak pulang dan tidak ada kabar selama 3 hari. Kenapa? Berusaha untuk membuka kamar. Saat membuka kamar, kemudian terlihat seorang laki-laki yang dikenal keluarga sebagai pacar. Karena dia mendengar ada apa bongkaran gedor-gedor, si laki-laki kabur langsung dikejar. Belum sempat orang itu masuk. Udah itu ketangkaplah. Selama ini pelaku dikenal cukup baik dan sopan. Namun dirinya tidak mengetahui jika si pelaku ternyata membawa pacarnya ke kos-kosan sudah sejak 3 hari lalu. Pelaku yang adalah sang pacar sudah ditahan polisi. Hingga kini pelaku masih berkelit dituding membunuh pacarnya. Namun pihak kepolisian masih memeriksa motif si pelaku. Yana Asmara melaporkan dari Pematang Siantar. Seorang warga di Batubara ditembak orang tidak dikenal di teras rumahnya. Peluru dari jenis senapan angin itu mengenai dada korban. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Kaum Alatas, warga Desa Sukaramai, Kecamatan Saibilah, Kabupaten Batubara, masih meringis kesakitan akibat luka di dada akibat tembakan. Untungnya, perawatan medis cepat ia dapatkan di Rumah Sakit Sabta Medika. Kasum Alatas ditembak di teras rumahnya oleh orang yang tak ia kenal. Usai menyaksikan korban tumbang, pelaku langsung kabur. Dari arah sana, orangnya katanya pakai jaket hitam nggak tahu. Terus bapak udah masuk ke dalam tidur megangi dadanya lah sama mama ditahan apa. Terus kami pun lari lah pak, manggil Pak Kadus kan, minta pertolongan. Terus bapak dibawa lah ke rumah sakit. Kamis siang, personel Polres Batubara mendatangi korban di rumah sakit dan mendatangi rumah korban untuk mengadakan penyelidikan. Diduga senjata yang digunakan menyerang korban merupakan senapan angin. Diduga oleh orang yang tidak dikenal. Ya, korban yang bersangkutan dengan istrinya sedang duduk-duduk di balai-balai depan rumahnya. Dan waktu dia selesai membuang sampah, dia mau duduk kembali bersama korban bersama istrinya sebagai saksi. Saat ini korban telah dirujuk untuk mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan. Korban mengalami luka serius dan kemungkinan harus menjalani pembedahan akibat sisa proyektil masih bersarang. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan.
Di tengah pengobatan alternatif yang semakin hari semakin mematok biaya yang banyak, terapi pasir laut menjadi salah satu solusi yang dipilih oleh masyarakat. Pantai Hanggar Pelabuhan Lama Sibolga kerap dikunjungi warga bukan untuk melakukan aktivitas transportasi kapal. Pantai Hanggar kini lebih banyak dikunjungi warga untuk melakukan terapi pasir laut. Ya, pasir laut memang terkenal dengan keindahannya yang mempesona. Selain itu, pasir laut juga mengandung mineral dan zat yodium yang dapat membantu pengobatan beberapa jenis penyakit, serta melancarkan peredaran darah dengan cara menanam bagian tubuh di dalam pasir. Caranya sederhana, menggali lubang di dalam pasir yang ukurannya kira-kira cukup untuk badan, lalu masuk ke dalam lubang seperti menanam tubuh ke dalam pasir. Inilah terapi pasir laut yang diyakini memberi manfaat untuk menyembuhkan bagian tubuh yang sakit atau pegal. Terapi pasir laut membuat tubuh jadi lebih ringan sehingga mereka terutama masyarakat yang lanjut usia sering menghabiskan waktu di pagi hari untuk terapi pasir laut. Terapi laut ini. Terapi laut ya. Caranya gimana Bu kalau terapi laut ini? Dibenam. Kita di lubang ditanam awak. Oh, ditanam gitu Bu ya. Mandi-mandi juga gitu ya. Udah berapa lama Ibu lakukan rutin itu Bu? 8 tahun lah. 8. Selain menanam tubuh di dalam pasir pantai, terapi air laut juga dilakukan oleh masyarakat dengan mencoba menggerakkan seluruh anggota tubuhnya di dalam air laut. Gunanya berenang ini dan berendam untuk kadang mertua saya ini kena stroke, jadi biar diolahragakan dan air garam itu bisa menyerap di tubuhnya gitu. Jadi setelah memang mandi ini ada perubahan memang karena mertua sekitar 3 bulan kena stroke dan dalam 3 bulan ini sudah ada bisa berdiri, bisa menggerakkan kakinya sendiri, kalau sebelumnya memang sama sekali. Terapi pasir laut ini memang lebih banyak diminati oleh kalangan lanjut usia. Tetapi tidak sedikit para pemuda yang ikut menikmati keampuhan terapi pasir laut. Ada berminat mencoba? Rizky Ramadan melaporkan dari Sibolga. Jemaah haji yang akan pulang ke tanah air meski sudah berulang kali dilarang, masih saja banyak yang bandel membawa air zam-zam di dalam koper. Modusnya beragam, dibungkus dengan lakban sampai menggunakan kain ihram. Satu persatu koper jemaah haji di-scan di mesin pemindai X-ray sebelum diangkut ke bagasi pesawat. Meski sudah diingatkan berulang kali, masih saja ada jemaah yang bandel membawa air zam-zam. Koper pun dibongkar paksa petugas. Meski sudah dilapisi dengan lakban atau kain dengan harapan tidak terdeteksi, mesin X-ray akan dengan mudah mengenali cairan di dalam koper. Air zam-zam itu para jemaah itu berbagai cara, ada yang dimasukkan ke dalam kain ihram, ada yang dimasukkan ke dalam sajadah dilipat. Namun demikian di sini akan tetap ketahuan karena ada proses X-ray. Di X-ray itu semua air hatta itu cuma 100 mili akan ketahuan dan akan dikeluarkan. Akibat ulah sebagian jemaah haji, air zam-zam pun akhirnya terbuang sia-sia. Ini cuma tumpukan sampah botol plastik yang dikumpulkan dari koper milik jemaah haji asal Indonesia. Larangan membawa air zam-zam termasuk dalam aturan keselamatan penerbangan internasional. Jemaah juga dilarang membawa power bank di dalam koper, rokok di atas 200 batang atau bahan kimia berbahaya lain. Ingat ya, ini bukan aturan formalitas, melainkan prosedur keamanan internasional. Nah, jemaah tidak perlu khawatir, setiap orang akan memperoleh 5 liter air zam-zam yang akan dibagikan saat tiba di asrama haji. Nabil Abiyasyah melaporkan dari Mekah, Arab Saudi. Laporan dari mengakhiri berita Sumatera Utara hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Agi Kurniasandi berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.